Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Indonesia Business Forum dan sudah bergabung bersama kita salah satu narasumber lagi yang kita tunggu tadi kehadirannya Bang Rizal Ramli. Apa kabar Bang? Baik, sehat. Baik. Sehat. Nah Bang, sebelum ke Abang nih, kita ingin berdiskusi dan berbincang dulu lebih lanjut dengan salah satu anggota ataupun di sini kita menyebutnya sebagai Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, yaitu ada Pak Edi Sukamto. Kami ralat ada bendahara dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Selamat malam Pak Edi Sukamto. Selamat malam Mbak Dias. Ya, Pak Edi, kami ingin tahu Pak Edi, katanya para petani tebu ini teriak ya Pak, dengan banyak ataupun tingginya angka impor gula. Iya Mbak. Gimana tuh Pak? Seperti apa suara di kalangan Anda? Sebenarnya kalau boleh jujur diakui, petani tebu rakyat Indonesia ini sudah bukan berteriak lagi, tapi tidak bisa mengeluarkan air mata Mbak. Terkait dengan maraknya jumlah kuota impor gula, itu yang pertama, melebihi kuota. Dan yang sangat ironis menurut kami, pernyataan-pernyataan Menteri Perdagangan, kaitannya dengan bahwasanya mengatakan setiap saat gula ini dikatakan kurang. Komoditi lain juga kurang, sehingga dengan leluasa untuk mengeluarkan izin impor. Termasuk salah satunya yang terbesar adalah gula. Ini terbesar di dunia. Sangat ironis sekali terbalik dengan saat kita pernah menjadi negara ekspor gula pada eranya sekitar tahun 70-an. Nah, saat ini justru kebalikannya. Dan yang kami sayangkan bahwa pernyataan seorang Menteri Perdagangan menyatakan bahwasannya gula kita kalau dipakai untuk bikin dodol Garut itu cepat bikin jamur katanya. Nah, ini kan sangat terbalik dan ironis, seorang menteri menjatuhkan komoditi dalam negeri sendiri yang disampaikan di dalam setiap forum bahwa kita harus cinta produk dalam negeri. Oke. Ini sesuatu yang ironis banget. Kemudian siapa yang diuntungkan dengan gula yang marak seperti sekarang ini? Otomatis para pengimporter itu yang notabene tergabung dalam 11 naga, seluruh pabrik gula rafinasi yang tersebar di Indonesia ini ditambah dengan maraknya dibangun pabrik-pabrik gula baru dengan dalih idle capacity, dan mereka tidak mau menanam tebu, hanya mengandalkan impor raw sugar untuk gula kristal putih dan rafinasi. Nah, sehingga di tengah-tengah negara kita yang disebut negara agraris ini sudah dikhianati oleh pemerintahan itu sendiri, Mbak. Baik. Nah, salah satunya mengapa mereka mengkhianati, ya itu sudah disampaikan bahwasanya gula kita kurang. Yang ironis lagi, kemarin juga kami sempat sampaikan, petani sangat menderita. Di tengah negara ini sedang berkembang, jumlah penduduk yang sekian besarnya, kita ini negara kurang gula. Boleh dikatakan kurang tebunya petani, namun petani ini jual tebu atau jual gula, ini nggak laku. Pedagang juga nggak mau beli. Artinya apa? Tidak ada ketegasan dari Menteri Perdagangan untuk membatasi kuota impor. Terlebih gula rafinasi, ya, baik, yang notabene para pedagang itu sendiri pelaku rafinasi untuk mamin, mereka itu sudah jenuh pasarnya, namun tetap dipaksa untuk mendatangkan gula impor raw sugar yang dibuat untuk rafinasi, sehingga mereka akan menjual ke pasar. Nah, saat ini bukan persoalan SNI atau kualitas di pasar ini. Kalau kita boleh membandingkan, mungkin ahlinya di situ Pak Rizal Ramli dan lain sebagainya, ini sudah ahli-ahli gula semua. Bahwa gula kita ini kalau 1 sendok dibandingkan dengan rafinasi, itu 2 sendok manisnya sebenarnya. Namun tapi fakta yang terjadi, justru kita ini petani tidak boleh menikmati harga yang layak dibanding dengan beras. Gula kita ini sudah kacau, Mbak. Gula yang 1 tahun hanya sekali panennya oleh petani, dibanding dengan padi atau beras yang bisa 3 kali setahun, kita ini harga gula masih di bawahnya harga beras 1 kilonya. Dan ini sangat menderita banget petani, sehingga kami tidak ingin perilaku pemerintahan ini yang dikatakan baik, justru pada akhirnya mencederai bangsanya sendiri, mengkhianati bangsanya sendiri. Pabrik-pabrik gula atau petani ini akan dibuat tidak berdaya dan tidak punya daya saing untuk menanam tebu. Karena rugi, Mbak. Diakui atau tidak diakui, mohon maaf, ini diakui atau tidak diakui, kita ini biaya produksinya sangat tinggi. Negara nggak bertanggung jawab dengan pupuk yang mahal dan susah dicari. Kemudian biaya tenaga kerja ini dengan kebutuhan hidup sehari-hari, ongkos kerja kita nggak mungkin turun.
karena masih banyak menggunakan tenaga manusia. Sementara alat-alat yang kita pakai pun kita ini tidak tepat iklimnya, karena di Jawa otomatis rata-rata produksi gula ini kan di Jawa. Lahan kita itu tidak seperti di luar negeri. Karena di Indonesia ini lahannya mereka masing-masing ada yang sewa, ada yang IPL, bahkan petani itu kepemilikannya kecil-kecil, lainnya juga sewa, pabrik pun juga sewa. Tapi kalau di luar negeri mereka disediakan oleh negara lahannya, sehingga harga produksi mereka lebih rendah dibanding di Indonesia. Sementara pemerintah tidak punya kekuatan uang untuk proteksi atau perlindungan terhadap harga di dalam negeri. Dan sangat ironis, kami sampaikan kembali, bahwasanya kenapa justru kurangnya gula domestik, Bulog disuruh beli rugi oleh Menteri Perdagangan. Padahal kalau semua itu teratur, neraca gula ini jelas, perdagangan ini jelas, sehingga supply demand, kita produksi dalam negeri berapa, kekurangan berapa, mengatur pangsa pasar dalam kurun waktu 1 tahun ini teratur dengan baik. Tidak perlu Bulog dikorbankan oleh pemerintah dengan CSHP atau dana cadangan kerugian yang akan dibayarkan oleh pemerintah. Negara dirugikan untuk membayar kerugian Bulog, sementara menteri impor besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan dari hal-hal tertentu. Mengapa diberikan kepada swasta impor gula yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan? Karena secara otomatis jika diberikan kepada BUMN, Mbak, mohon maaf ini Pak Rizal Ramli lebih tahu daripada kami. Jika diberikan kepada BUMN, maka BUMN tidak mampu mengeluarkan fee untuk mereka. Karena secara otomatis diaudit oleh BPK ataupun KPK. Justru diserahkan kepada swasta secara otomatis, ini dana akan mengalir begitu besar keuntungan, apalagi 2 tahun terakhir ini adalah tahun politik. Siapa yang menuai keuntungan? Saya rasa itu, Mbak. Oke, Pak. Saya ingin tahu tapi Pak, sebelumnya, apakah Bapak punya data berapa banyak jumlah gula yang tidak bisa dipasarkan? Gula lokal tentunya, karena Bapak petani gula begitu ya, petani gula lokal. Berapa banyak gula yang tidak bisa dipasarkan mangkrak di dalam pabrik, Pak? Ada datanya? Kami ada datanya, Mbak. Ya, secara otomatis untuk produksi dalam negeri aja, ini gula petani itu kurang lebihnya 1,4 juta ton. Kemudian yang gula dari pabrik-pabrik itu sendiri, itu kurang lebihnya hampir 800-an. Sehingga produksi dalam negeri itu 2,2 juta ton. Itu kalau laku digelontor semua, Pak? 2,2 gula juta yang itu? lebih besar, sehingga gula yang dalam negeri ini selalu dikatakan oleh Menteri SNI dan sebagainya dilemahkan oleh kepentingan itu. Tidak ada di sepanjang sejarah bahwasanya gula SNI yang gula notabene gula coklat, Mbak, gula Jawa itu yang SNI-nya masih jauh aja, tidak pernah ada di Republik ini ada mati karena gula itu. Kecuali diabetes, Mbak, kebanyakan. Artinya Pak, kita tahan dulu ya Pak ya, Pak Edi ya, kita tahan dulu. Kita masih akan berdiskusi, teleponnya jangan ditutup dulu Pak Edi.